Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Baik, kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah filologi, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, NIM 22210014, Prodi PAI, ingin meresume materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Baik, materi yang pertama adalah kodikologi dan paleografi. Kodikologi adalah Latin atau codet, jamak codis, yang dalam bahasa Indonesia berarti naskah. Dalam bahasa Latin bermakna teras batang pohon berhubungan dengan pemanfaatan kayu sebagai alat tulis. Kodikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk semua aspek naskah, antara lain bahan, umur, tempat, penulis, dan sebagainya. Istilah kodikologi adalah dikenal pada tahun 1949 setelah pertama kali diusulkan oleh ahli bahasa Yunani Alphonse Dain dalam kuliahnya di École Normale Supérieure Paris pada bulan Februari 1944. Dan Quran yang ditulis di atas kulit sekitar abad ketiga atau 4 Hijriah, yaitu yang pertama ada papirus, yang kedua ada kertas marble, yang ketiga ada duluang, dan yang keempat pohon bahan duluang, dan yang kelima pembuatan duluang, yang keenam nipah atau lontar, daun nipah, dan pustaha. Bahan naskah di Indonesia kertas impor. Yang pertama, ada kertas impor kebanyakan dari Eropa yang masuk dari Belanda, Inggris, dan Italia. Dan yang kedua memiliki cap air atau watermark. Dan yang ketiga memiliki garis tebal atau chain line 8-12 garis dengan posisi horizontal. Dan yang ketiga memiliki garis tipis atau line lines berjarak 2,5 cm dengan posisi vertikal. Dan yang keempat, cap air berbentuk gambar atau seperti kepala singa. Dan yang kelima, cap tandingan umumnya berupa huruf singkat, nama orang, dan nama pabrik. Paleografi secara etimologi adalah berasal dari bahasa Yunani Paleos atau kuno, graphein atau tulisan adalah ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan atau kuno secara istilah adalah kajian tentang tulisan kuno termasuk ilmu membaca, menentukan waktu atau tahun, dan menganalisis tulisan kuno yang ditulis di atas papirus, bahan tanah liat, dan sebagainya. Dan materi yang kedua ada teknik tulisan atau kuno secara istilah adalah kajian tentang tulisan kuno termasuk ilmu membaca, menentukan waktu atau tahun, dan menganalisis tulisan kuno yang ditulis di atas papirus, bahan tanah liat, dan sebagainya. Dan materi yang kedua ada teknik peneliti. 1. Penentuan teks, yaitu ada potensi korpus, metode dan pendekatan, konteks analisis teks. Dan yang kedua inventarisasi naskah, yaitu ada katalog manual, katalog online, dan katalog Perpusna RI. Dan yang ketiga deskripsi naskah ada 32. Dan yang keempat pengelompokan naskah dan perbandingan teks. Kritik eksternal mengetahui kebesaran naskah, jenis tulisan, kualitas kertas, latar belakang penulis, pengetahuan waktu dan tempat. Sedangkan kritik internal adalah isi naskah, tulisan penulis sebagaimana yang dipahami dari teks dan informasi yang mendukung keabsahan teks. Yang kelima,
Penyuntingan teks ada edisi Paksmil, edisi diplomatik, edisi campuran, dan edisi kritis. Dan yang selanjutnya terjemahan teks. Pertama, alih bahasa. Selanjutnya catatan Melayu, gaya penerjemahan, tata letak terjemah. Dan yang selanjutnya analisis isi pertama. Telah teks dan konteks berkontribusi bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan latar belakang teks. Posisi teks dalam wacana, respon wacana. Baik, materi selanjutnya adalah alat-alat tulis. 1. Sabak ialah mirip dengan papan tulis tetapi ukurannya kecil. Sabak agak berat karena terbuat dari lempengan batu karbon segi 4. Menulisnya menggunakan grip yang hampir mirip bentuknya dengan pensil. Dan yang kedua, grip adalah yang berbentuk hampir mirip dengan pensil untuk menulis di atas sabak. Dan yang ketiga, kapur pada zaman dahulu menulis tulisan dengan menggunakan kapur. Dan yang keempat, perjaruman, ngeri-ngeri sedap. Bentuknya yang mirip dengan jarum, alat ini terbuat dari tulang besi gading yang digoreskan ke tempengan kayu, lempengan tersebut ke tempengan kayu. Sudah dilapisi oleh lilin. Dan yang kelima, pena bulu. Alat ini terbuat dari bulu burung. Pena ini ditemukan pada tahun 700, bahan bakunya dari bulu burung. Gunanya untuk kegiatan menulis. Dan yang keenam, sempoa. Pada zaman dahulu untuk menghitung menggunakan sempoa. Anak-anak zaman sekarang menghitung menggunakan kalkulator. Dan materi selanjutnya adalah risalah filologi, perkembangan ilmu filologi, dan istilah-istilah yang perlu kita ketahui adalah jalur sutra 3M, jalur perkembangan Islam itu melalui perdagangan. Yang pertama, Melayu. Menurut teori antropologi, bangsa Melayu berasal dari percampuran dua bangsa, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Melayu adalah ras Mongoloid. Diperkirakan bermigrasi ke Nusantara sekitar tahun 2500 sampai 1500. Kemungkinan mereka berasal dari daerah provinsi Yunani di selatan Chinaweu, Guinea atau Kepulauan Taiwan. Dan yang selanjutnya ada Nusantara, berasal dari ucapan Mahapatah Gajah Mada dalam Sumpah Palapa yang terkenal itu pada tahun 1334 Masehi pada teks Jawa Pertengahan berjudul Paparaton yang berbunyi. Dan yang selanjutnya ada Jawa. Jawa berasal dari bahasa Sekerta Jawa Dwipa, seperti yang termaktub dalam Kekawin Harwa, artinya ada sebuah negeri yang indah. Keindahan laksana di dalam impian disebut Pulau Jawa, sebuah pulau yang megah. Dan yang selanjutnya adalah Jawi. Kata Jawi dinisbahkan kepada Jawawi Al-Kurdi yang memerintah di Iran sekitar 301 Hijriah sampai 931 Masehi. Keluarga Jawawi Al-Qurai datang dan menetap di Sumatera Utara. Dari keluarga inilah yang memulai menulis aksara Arab dengan bahasa lokal atau Melayu. Hingga kini tulisannya dinamai Latin Jalur atau tulisan Jawi. Kata serapan dalam naskah Nusantara. Yang pertama ada Raden, berasal dari kata rais atau pemimpin, dan din atau agama. Raden Wijawa, pendiri kerajaan Majapahit 1293 Masehi, dari Raden Patah Jim Bun 1455 sampai 1518, pendiri Kesultanan Demak. Raden berasal dari kata rais atau pemimpin, dan din atau agama. Raden Wijawa, pendiri kerajaan Majapahit
1293 Masehi dari Raden Patah Jim Bun 1455 sampai 1518, pendiri Kesultanan Demak. Dan yang kedua, Patih dan bahasa Arab pataba atau membuka. Dari kata ini berkembang menjadi Adifah, Surafat, dan Bufat, tokoh yang mendapat gelar patih. Dan yang selanjutnya, Sultan atau penguasa, dipakai oleh Turki Utsmani yang didirikan sejaman dengan Majapahit pada tahun 1294. Di Jawa, istilah ini menjadi Sunan seperti yang digunakan Raja-Raja Surakarta yang digunakan pula pada nama-nama wali sanga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.